إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shallallahul Azim. Yang pertama-tama, pada momentum penuh berkah ini, mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini kita ungkapkan dari mulut kita biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita teguhkan di dalam hati kita dan juga kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Dengan tiga cara bersyukur ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melanggengkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Yang kedua, tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khatib juga mengingatkan kepada khatib sendiri dan juga kepada jemaah Jumat pada hari ini untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan juga meninggalkan semua larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan sebaliknya, yaitu orang yang meninggalkan perintahnya dan juga melakukan larangannya, serta tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Nauzubillah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu larangan sombong. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar, kita hanya hidup sementara di dunia pada ini. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita hebatkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Subhanallahul azim. Yang artinya, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi bumi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak memiliki sifat sombong sekecil apapun di dalam hati kita. Kita harus menjauhi sikap membangga-banggakan diri kita serta merasa paling hebat dari orang lain. Terlebih kita merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita harus bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong ataupun takabur. Sebab seperti yang kita ketahui, sebagai manusia kita memiliki kemampuan yang sangat-sangat terbatas. Kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Karena seperti yang kita ketahui, sombong adalah salah satu sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jemaah Jumat rahimakumullah. Allah melarang kita berjalan di muka bumi ini dengan sikap sombong sekecil apapun itu. Kita harus menghapuskannya. Karena berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar. Itu adalah sikap yang sangat-sangat buruk. Karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang kita hentakkan di atas bumi ini, sekeras apapun hentakan kaki kita tidak akan mampu mencapai inti bumi.
Dan bagaimanapun juga kita mengangkat kesombongan kita, setinggi apapun kita mengangkat kepala kita, tidak akan dapat melampaui tinggi dari gunung-gunung yang ada di dunia ini. Jamaah Jumat rahimahumullah. Ada 4 hal yang menyebabkan orang menjadi sombong. Yang pertama, yaitu ada ziyadatul mal, bertambahnya harta. Di zaman sekarang sangat banyak orang yang menyombongkan hartanya. Dia menganggap dengan harta dia sudah memiliki satu dunia ini. Dia menganggap hartanya akan dibawa mati, akan dibawa ke alam barzakh. Padahal yang didapatnya di dunia ini hanyalah titipan, tidak lebih dari itu. Yang kedua yaitu ada ziyadatul mansib, yaitu bertambahnya kedudukan. Sama halnya seperti yang pertama. Orang-orang zaman sekarang mengejar kedudukan, mengejar jabatan, mengejar posisi yang tidak ada artinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia merasa dirinya paling hebat, paling tinggi, paling sombong di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu ada ziyadatul ilmi, yaitu bertambahnya ilmu. Hati-hati jamaah Jumat rahimahullah. Banyak orang di dunia ini zaman sekarang, dia sudah rajin belajar, dia sering menambah ilmunya, menambah wawasannya. Tetapi ketika ia sudah mendapatkannya, ia suka keliru. Ia menganggap orang-orang di sekitarnya yang belum pernah mempelajari apa yang dipelajarinya, dia merasa orang itu adalah derajatnya di bawah dia. Kita sebagai manusia, kita masih menimba ilmu. Kita masih terus menambah wawasan kita di dunia ini. Tetapi kita harus melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Apa yang kita lakukan sesuai dengan niat kita. Dan yang keempat, yaitu yang paling berbahaya, yaitu ziyadatul ta'ah, yaitu ketika bertambah ketaatan kita. Ada orang semakin taat dia, semakin sering dia beribadah, semakin sering dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin meningkat pula kesombongannya. Contohnya, kita baru keluar dari masjid, kita baru sholat sunnah, sholat wajib, melakukan amalan-amalan yang baik. Tapi saat kita keluar dari masjid, kita melihat ada orang yang tidak melakukan itu, kita merasa, dia belum mendapat hidayah, dia sangat buruk, aku lebih baik darinya. Hal itu harus kita singkirkan dari hati kita, karena ibadah itu karena Allah, bukan karena orang lain. Jemaah Jumat rahimahullah. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan kita untuk tidak sombong dan merasa paling hebat pada diri kita sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusakhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah kau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat ke-18. Di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong itu, yaitu bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Ketika ia berjalan, ia bertemu dengan orang lain, ia memalingkan wajahnya, tidak mau menegur dan tidak memperlihatkan sikapnya yang ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya, seakan-akan ia yang paling berkuasa dan yang paling terhormat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan ataupun sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Di dalam surah Al-Baqarah bisa kita lihat contohnya seberapa buruk sikap sombong ini. Wa idh qulna lil malaikah, ketika kami katakan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau? Ada di sambungan ayatnya, aba wastakbar, karena kesombongan dirinya. Oleh karena itu iblis pun diusir dari surga. Bagaimana dengan kita? Jika ada sikap sombong kita masih berada di dunia ini, bagaimana kita ingin menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tatafakkarun.